Tidak apa-apa, hanya datang ke sini untuk melihatmu. Telapak tangan Ezra yang besar menopang tubuh Kina yang lemas. Ezra menjawab dengan nada yang acuh tak acuh. Kina bergumam, suara yang lembut membawa sedikit kemanjaan. Bolehkah kamu menemaniku untuk tidur sebentar? 4 tahun ini, Kina selalu mengandalkan obat tidur untuk tidur. Di malam hari, Kina selalu merindukan hari-hari di mana dirinya sendiri tidur di dalam pelukan Ezra. Kina memikirkannya hingga merasa sakit hati. Begitu teringat bahwa dirinya sendiri sangat menderita hingga berharap dirinya sendiri mati. Kemudian juga sangat merindukan Ezra selama 4 tahun ini, tapi Ezra malah melupakannya. Air mata Kina tidak tahan lagi dan mengalir keluar dari sudut mata. Kina menarik napas dalam dengan tidak nyaman. Kina membenamkan wajahnya di dada Ezra. Tubuh Ezra menjadi kaku. Ezra masih belum menolak atau menyetujui permintaan Kina. Ezra tidak tahu kenapa Kina tiba-tiba menangis. Tapi air mata Kina tanpa jelas membuat Ezra terasa sedikit sesak napas. Hati seolah-olah ditekan batu besar, berat dan juga sedikit sakit, membuat Ezra hampir tidak bisa bernapas. Ezra menundukkan kepala dan melihat Kina memegang pakaian di dadanya dengan erat. Kina menyipitkan matanya dengan erat. Kina menangis dengan suara yang rendah. Ezra menarik napas dalam. Jangan menangis lagi, aku akan menemanimu tidur sebentar. Kina tercengang di dalam pelukan Ezra. Kina perlahan-lahan membuka matanya, mendongak dan melihat Ezra. Wajah Ezra tetap sangat dingin, tidak ada ekspresi apapun. Tidurlah, Ezra berkata dengan suara yang dingin. Ezra mengangkat telapak tangannya dan menutupi sepasang mata Kina. Kina tertegun selama beberapa detik karena gerakan Ezra. Setelah sadar kembali, hati Kina dipenuhi dengan kegembiraan dan kesenangan. Kina masih ingat sebelumnya Ezra selalu menggunakan telapak tangan untuk menutupi penglihatannya. Tindakan ini untuk mengingatkan Kina sudah harus tidur. Sekarang Ezra melupakan Kina, melupakan segala hal di masa lalu, tapi Ezra masih mengingat tindakan ini. Kamu harus tidur bersama denganku. Seolah-olah didorong oleh tindakan Ezra, Kina sudah memiliki kepercayaan diri untuk berbicara dengan Ezra. Ezra menjawab dengan acuh tak acuh. Ezra memeluk Kina untuk tidur di dalam. Ezra melepaskan sandal dan berbaring di sebelah Kina. Seolah-olah teringat sesuatu, Ezra bangkit dan turun dari tempat tidur. Saat hendak berjalan ke arah pintu, Ezra malah melihat satu tangan yang kecil memegang pakaiannya dengan erat. Aku pergi mengunci pintu. Ezra menurunkan tangan Kina dengan gerakan lembut. Ezra berjalan ke sana untuk mengunci pintu. Kemudian Ezra mengirim sebuah pesan singkat untuk Vito, memberitahu Vito agar tidak perlu memanggil mereka untuk makan siang nanti. Setelah mengatur ponselnya ke mode getar, dan meletakkannya di samping, Ezra baru berbaring di sebelah Kina lagi. Sebenarnya Ezra sama sekali tidak mengantuk, hanya saja tidak bisa menolak permintaan Kina. Ezra berbaring miring dan melihat wajah tidur Kina dengan teliti. Kulit Kina sangat putih dan halus. Kemudian satu sisi wajahnya tetap sedikit merah dan bengkak. Bibir sangat merah, bulu mata sangat tebal dan lentik. Alis yang panjang dan indah, rambut pendek yang sedikit keriting. Jika Ezra tidak salah ingat, saat Kina melahirkan anak pada 4 tahun yang lalu, Kina baru berusia 24 tahun, sekarang sudah berusia 28 tahun, tapi Kina terlihat seperti seorang mahasiswi yang berusia 20-an. Orang biasa pasti tidak bisa melihat bahwa Kina sudah merupakan seorang ibu dari anak yang berusia 4 tahun. Meskipun Ezra tidak memiliki perasaan apapun terhadap Kina, tapi Ezra tahu bahwa dirinya sendiri sama sekali tidak menolak untuk tinggal bersama dengan Kina di masa depan. Begitu melihat sehelai rambut menempel di pipi Kina, jari tangan Ezra yang panjang menyelipkan rambut Kina ke belakang telinga dengan lembut, tapi sepertinya juga mengganggu Kina. Kina mendengus dengan mengerutkan alis, kemudian mengikuti napas Ezra dengan linglung. Tubuh yang lembut masuk ke dalam pelukan Ezra. Kedekatan Kina membuat seluruh tubuh Ezra menjadi tegang. Tubuh Kina terlalu lembut, ruang napas Ezra dipenuhi dengan aroma wangi yang menggoda yang keluar dari tubuh Kina,
yang terpenting adalah satu kaki Kina tidak tahu sengaja atau tidak sengaja menekan di atas kemaluan Ezra. Kemudian Ezra menyadari bahwa nafsu di dalam hatinya menjadi bangkit dengan cepat. Dorongan yang cepat dan kuat itu seperti pecandu narkoba yang sudah lama tidak menyentuh narkoba. Kina merupakan narkoba yang membuat Ezra hampir kehilangan kendali. Ezra ingin menahan Kina di bawah tubuh. Ezra menarik napas dalam. Ezra berusaha untuk menahan nafsu itu. Ezra menyingkirkan kaki Kina yang ditahan di atas tubuhnya dengan sangat hati-hati, tapi tidak menyangka bahwa pada detik selanjutnya, Kina meletakkan kakinya ke atas tubuh Ezra lagi. Kaki itu menggunakan kekuatan yang sangat kuat untuk menekan bagian kemaluan Ezra hingga membuat Ezra merasa sedikit sakit. Pada akhirnya, Ezra berbaring kaku di tempat tidur dan tidak bergerak lagi. Dahi yang halus penuh dengan keringat, Ezra berusaha untuk menahan diri, membuka mata dan melihat ke atas dinding. Ezra merasa bahwa dirinya sendiri setuju untuk menemani Kina tidur. Ini benar-benar menganiaya diri sendiri. Di lantai bawah, setelah selesai makan siang, Clayton ingin kembali ke kamar untuk melihat mominya, tapi malah dihentikan oleh seseorang. "Keponakanku, dedimu sedang membicarakan sesuatu dengan momimu, kita jangan mengganggu mereka." Vito memeluk bocah kecil itu, kemudian membujuk sambil tersenyum. Tapi malah berpikir di dalam hati, tidak menyangka bahwa kakak keduanya begitu cabul. Padahal tubuh kakak iparnya masih belum sembuh. Clayton mengerutkan alis. Clayton berjuang untuk melarikan diri dari pelukan Vito. Daddy selalu bersikap dingin dan pendiam. Apa yang bisa dibicarakan oleh Daddy pada Momi? Jika Daddy mengatakan perkataan yang tidak enak didengar, itu akan membuat Momi merasa sedih lagi. "Keponakanku, beritahu paman ketiga, bagaimana kamu menemukan Momi?" Vito mengubah topik pembicaraan. Clayton terus memikirkan mominya. Clayton sama sekali tidak memiliki suasana hati untuk membicarakan masalah yang lain dengan Vito. Clayton menggelengkan kepala dan mengetik di tablet, "Paman ketiga, aku sudah mengantuk. Aku ingin kembali ke kamar untuk tidur." Kebetulan paman ketiga juga sudah mengantuk. Paman ketiga sudah lama tidak tidur bersama keponakanku. Ayo kita pergi tidur. Vito mengedipkan mata ke arah orang tuanya, kemudian bersikeras memeluk bocah kecil naik ke lantai atas. Clayton sama sekali tidak ingin tidur bersama dengan paman ketiga. Clayton hanya ingin kembali ke kamar untuk melihat Momi. Saat dirinya sendiri tidur bersama dengan paman ketiga malah memeluknya, kemudian memanggil nama wanita lain, sepertinya bernama Albert. Ini membuat Clayton tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bocah kecil tidak bisa berbicara, dan dipeluk oleh Vito. Bocah kecil sama sekali tidak bisa mengetik untuk berkomunikasi dengan Vito. Ditambah Vito sengaja menahannya, bocah kecil hanya bisa membiarkan Vito memeluknya, kemudian merajuk sendirian. Setelah tiba di ruang tamu, Vito baru melepaskan Clayton. Begitu sepasang kaki menyentuh lantai, Clayton langsung berbalik badan dan berlari ke arah pintu. Tapi baru saja berlari 2 langkah, Vito langsung mengulurkan tangan dan menarik pakaiannya. Clayton berteriak dengan marah, sepasang mata memelototi Vito. "Keponakanku, apakah kamu menginginkan seorang adik perempuan?" Vito membiarkan bocah kecil duduk di pangkuannya, kemudian membujuk sambil tersenyum. Setelah mendengarkan ini, ekspresi wajah Clayton menjadi dalam. Clayton menggigit bibirnya, mengepalkan tangan dengan erat, kemudian memukul dada Vito dengan kuat. Clayton tidak menginginkan adik perempuan. Jika memiliki adik perempuan, Momi tidak begitu menyukainya lagi. Sebelumnya Daddy lebih menyukai anak perempuan. Jika Momi melahirkan adik perempuan, Daddy hanya menyukai adik perempuan dan tidak menyukainya. Setelah memikirkan ini, bocah kecil seketika merasa bahwa dirinya sendiri akan ditinggalkan. Bocah kecil langsung menangis dengan kuat. Vito sama sekali tidak menyangka bahwa reaksi bocah kecil akan begitu besar. Tangisan ini membuat Vito panik hingga tidak tahu harus berbuat apa. Vito tidak tahu bagaimana membujuk bocah kecil. Clayton menangis dengan kuat. Sepasang mata yang penuh dengan air mata memelototi Vito.
Clayton melemparkan tablet ke arah Vito. Clayton berbalik badan dan berlari keluar dari kamar. Vito tercengang sejenak. Vito menangkap tablet yang menghantam ke tubuhnya dan meletakkannya di samping, kemudian mengejar Clayton. Bocah kecil melihat Vito seperti melihat binatang buas. Bocah kecil berteriak dengan marah dan tidak membiarkan Vito terus mendekat. Clayton melemparkan sandal kecil ke arah Vito dengan kuat, kemudian terus menangis dan berlari ke arah kamarnya. Ini merupakan pertama kalinya Vito melihat bocah kecil begitu marah. Vito tidak berani melangkah maju. Vito hanya bisa diam-diam ikut di belakang bocah kecil. Clayton berdiri di luar pintu dan menyadari bahwa pintu dikunci dari dalam. Clayton mengepalkan sepasang tangannya dengan erat, memukul pintu dengan kuat. Pada saat yang bersamaan, Clayton juga mengangkat kakinya dan menendang pintu. Karena Clayton tidak mengenakan sandal, kaki yang menendang pintu menjadi sakit. Jadi Clayton menangis semakin kuat. Keponakanku, momimu sedang beristirahat. Kita jangan mengganggu momimu. Paman ketiga membawamu pergi untuk bermain, oke? Vito memeluk bocah kecil, kemudian membujuk dengan nada yang lembut. Vito benar-benar tidak mengerti kenapa bocah kecil tiba-tiba menjadi marah dan menangis dengan kuat. Begitu melihat Vito membawa dirinya sendiri pergi, Clayton sangat cemas hingga berteriak dengan kuat. Clayton terus berjuang untuk melarikan diri. Saat ini, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Ada apa? Ezra bertanya dengan suara yang dingin. Ezra melihat putranya yang menangis, serta Vito yang membujuk putranya dengan tatapan acuh tak acuh. Begitu melihat ayah, Clayton seperti melihat penyelamat. Clayton segera mengulurkan tangan ke arah Ezra. Begitu melihat ekspresi wajah abang keduanya sangat biasa, Vito baru melepaskan bocah kecil. Vito menjelaskan, abang kedua, aku baru saja mengobrol dengan keponakan, tidak tahu kenapa keponakan tiba-tiba menangis. Apa yang kamu katakan? Ezra menyipitkan matanya dengan dingin. Ezra menarik tangan putranya sambil bertanya dengan nada yang dalam. Ezra menyadari bahwa putranya seolah-olah berubah menjadi suka menangis dan juga berubah menjadi suka tertawa dalam waktu dekat-dekat ini. Sebelumnya saat istrinya belum pulang, wajah putranya selalu dingin, tidak peduli bertemu dengan masalah apapun, putranya sama sekali tidak mengerutkan alis. Aku juga tidak mengatakan apa-apa, keponakan mengatakan bahwa dia sudah mengantuk. Aku membawanya kembali ke kamar dan berencana untuk beristirahat, kemudian keponakan tiba-tiba menangis. Ezra berkata dengan wajah penuh ekspresi tidak bersalah. Vito sama sekali tidak tahu bahwa suasana hati keponakannya akan berubah lebih cepat daripada membalikkan halaman buku. Tidak ada tanda apapun, keponakannya tiba-tiba menangis. Ezra menundukkan kepala dan melihat putranya menggelengkan kepalanya. Apalagi yang kamu katakan? Ezra bertanya lagi. Aku tidak mengatakan apa-apa. Begitu melihat bocah kecil mengeluh pada abang keduanya, Vito merasa sedikit suram. Benar-benar sudah sia-sia menyayangi bocah kecil ini. Hah, Ezra mendengus dengan dingin. Setelah melihat abang keduanya harus mendapatkan jawaban, setelah berpikir sejenak, Vito baru berkata dengan nada yang tidak yakin. Aku hanya bercanda pada keponakan. Aku bertanya apakah keponakan menginginkan adik perempuan, kemudian keponakan langsung menangis. Clayton mendengus pada Vito, kemudian berbalik badan dan berjalan masuk ke dalam kamar. Lantai di rumah sangat bersih dan hampir tidak ada debu. Clayton baru saja membuang sandalnya. Saat ini, Clayton menepuk telapak kakinya dengan menggunakan tangan. Clayton langsung naik ke tempat tidur dan tidur di sebelah Kina. Ezra kembali ke kamar setelah mengusir Vito. Begitu melihat putranya menempati tempatnya, hati terlintas sedikit rasa yang tidak senang. Setelah melihat Kina tidur dengan nyenyak, Ezra tidak mengatakan apa-apa. Ezra berbalik badan dan berjalan keluar dari kamar, kemudian juga menutup pintu. Di sore hari, saat bangun, Kina menyadari bahwa orang yang berbaring di sebelahnya adalah putranya. Kina sama sekali tidak melihat sosok pria itu. Hati tiba-tiba terlintas perasaan yang sedih. Setelah menghela napas, Kina bangkit dengan gerakan yang lembut. Kina berencana untuk pergi ke kamar mandi.
Clayton yang sedang tidur merasakan gerakan itu. Clayton perlahan-lahan membuka mata dan melihat mominya berjalan ke arah kamar mandi. Clayton berbalik badan dan juga bangkit dari tempat tidur. Tidak lama kemudian, setelah Kina berjalan keluar dari kamar mandi, Clayton segera melambaikan tangan ke arah Kina. "Kenapa, unyu-unyu?" Kina naik ke tempat tidur dan bertanya dengan nada yang lembut. Clayton segera menyerahkan tablet yang sudah diketik olehnya di pagi hari ke depan Kina. "Mommy, aku tidak menginginkan adik perempuan." Setelah melihat perkataan yang ada di atas tablet, Kina tiba-tiba tercengang. Siapa yang memberitahu unyu-unyu bahwa Mommy ingin melahirkan adik perempuan? Kina bertanya dengan nada yang sedikit lucu. Setidaknya selama 2 tahun ini, Kina tidak berencana untuk melahirkan anak kedua. Lagi pula, jika ingin melahirkan anak kedua, Kina dan Ezra juga akan meminta pendapat dari putra mereka. Tapi bisa dilihat bahwa Kina masih belum merencanakannya, putranya sudah begitu menolak. Jika putranya tidak suka, maka tidak perlu melahirkan anak kedua. Kina sudah melewatkan 4 tahun yang paling penting di mana putranya tumbuh besar. Di hari-hari berikutnya, Kina ingin menebus kekurangan itu kepada putranya. Clayton mengambil tablet itu, rongga mata sedikit memerah. Clayton terus mengetik, paman ketiga yang mengatakannya. "Mommy, apakah kamu baru saja membuat adik perempuan bersama dengan Daddy?" Kina tiba-tiba merasa sangat kaget. Kina hanya tinggal di kamar yang sama dengan Ezra, putranya sudah bisa memikirkan begitu banyak hal. Apakah anak kecil saat ini begitu cepat dewasa? Apakah semuanya begitu hebat? Saat Kina berusia 4 atau 5 tahun, Kina sama sekali tidak mengerti apa-apa dan masih sangat murni. Setelah melihat mominya melamun dan tidak berbicara, Clayton mengira bahwa tebakannya sudah benar. Rongga mata menjadi merah lagi, tenggorokannya mengeluarkan suara merintih. Clayton mengambil selimut di atas tempat tidur untuk menyeka air mata. Clayton berusaha untuk tidak membiarkan dirinya sendiri menangis. "Untuk apa kamu menangis?" Mommy sudah merasa cukup memiliki Clayton. Kina memeluk Clayton ke dalam pelukan. Kina menggosok-gosok pipi Clayton. Kemudian terus berkata, "Mommy berjanji pada unyu-unyu, ke depannya tidak akan melahirkan adik perempuan. Mommy hanya menginginkan unyu-unyu, Mommy hanya menyayangi unyu-unyu." Setelah mendengarkan ini, Clayton menatap Kina dengan mata berbinar. Clayton masih sedikit tidak percaya. Ini benar, Mommy tidak menginginkan adik perempuan dan juga adik laki-laki. Mommy hanya memiliki Clayton di dalam hati. Oke. Kina mengangkat tangan dan menyeka air mata di wajah Clayton, kemudian berjanji sambil tersenyum polos. Kina tahu bahwa banyak anak yang menolak orang tuanya untuk melahirkan anak kedua, karena takut adik mereka akan merebut kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Kina baru saja bersama dengan putranya. Putranya juga begitu menyukainya, hampir ingin menempel dengannya selama 24 jam. Saat ini, tentu saja tidak berharap orang lain atau sesuatu merebut perhatiannya terhadap putranya. Oleh karena itu, tidak heran jika bocah kecil memiliki reaksi yang begitu besar setelah mendengar perkataan Vito tentang Kina ingin melahirkan anak kedua. Setelah mendengar mominya terus berjanji, Clayton baru mengangguk dengan kuat. Clayton merangkul leher Kina dengan mengubah air mata menjadi tawa. Kedepannya jika ada masalah lagi, unyu-unyu bisa bertanya pada Mommy secara langsung. Unyu-unyu jangan mendengar orang lain berbicara omong kosong. Kalau tidak unyu-unyu akan merasa sedih lagi. Apakah sudah tahu? Begitu melihat putranya sudah tertawa, Kina tiba-tiba menghela napas lega. Clayton mengangguk kemudian berkata di dalam hati, Clayton paling mencintai Mommy. Kina memegang perutnya yang lapar. Kina sedang bimbang apakah ingin turun ke bawah untuk makan atau menyuruh pelayan untuk mengantar makanan ke atas. Kina tidak ingin perutnya mengeluarkan suara. Bocah kecil tercengang sejenak, pandangan perlahan-lahan beralih ke perut Kina.